Di tengah hutan yang lebat dan terjal, di mana kabut pagi masih menggantung di antara pepohonan, seorang pendaki bernama Rudy memulai perjalanannya. Ia seorang pendaki berpengalaman, namun hari itu, nasib tampaknya tengah mengujinya. Hutan ini terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, tetapi juga menyimpan bahaya tak terduga. Rudy telah mendaki selama beberapa jam, mengitari lereng bukit yang curam, mendaki pohon-pohon tinggi, dan berusaha menjauh dari keramaian dunia. Namun, tanpa disadari, ia sudah semakin jauh dari jalur pendakian yang benar. Langkah kaki yang tegap mulai terasa tidak terarah, dan kabut semakin tebal, menyelimuti segala sesuatu di sekelilingnya. Tanpa tahu pasti ke arah mana ia harus melangkah, Rudy terus berjalan. Semakin lama, ia merasa seperti ada yang mengamatinya. Suara ranting patah dan langkah berat terdengar di belakangnya. Ketika ia berbalik, matanya membelalak kaget. Sebuah sosok besar melompat keluar dari semak-semak. Seekor macan tutul, dengan mata yang penuh nafsu dan cakar yang tajam berkilau. Rudy menahan napas. Tubuhnya terdiam sejenak. Insting bertahan hidupnya bekerja. Dengan cepat, ia berlari, melesat ke arah pohon besar terdekat, berharap bisa menghindari serangan macan tutul yang cepat dan lincah. Namun, tak lama kemudian, suara langkah kaki berat itu semakin dekat. Hatinya berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk berpikir lama. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan, bertahan hidup. Langkah kaki macan tutul itu semakin dekat, dan dengan sigap Rudy berlari menembus semak-semak, berusaha meminimalisir jarak di antara mereka. Namun, setiap belokan yang ia ambil seolah macan tutul itu selalu berada tepat di belakangnya. Keputusan itu datang begitu saja. Rudy melihat sebuah sungai besar di depan, airnya berwarna keruh dan ganas. Namun itu adalah satu-satunya jalan keluar. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke sungai yang deras tersebut. Air yang dingin menghantam tubuhnya, dan arusnya begitu kuat. Rudy berusaha untuk berenang melawan arus. Namun tubuhnya semakin lemah. Sesaat, ia merasa seperti sudah menyerah. Namun, di saat itulah, perasaan takut yang lebih besar datang. Saat ia berbalik, terlihatlah sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada macan tutul, segerombolan buaya besar yang sedang mendekat. Bau busuk dari mulut buaya itu menyengat, sementara matanya yang tajam mengawasi setiap gerakan Rudy di dalam air. Panik mendorong Rudy untuk melawan arus yang semakin deras, seakan nyawanya tergantung pada setiap gerakan yang ia buat. Setiap kali ia mencoba mengarahkan tubuhnya ke arah yang lebih aman, buaya-buaya itu semakin mendekat, mulutnya yang menganga siap menelan. Dengan segenap tenaga, Rudy terus berenang, meski sudah tidak bisa merasakan kakinya lagi. Beberapa kali ia hampir tenggelam, namun keberuntungan masih berpihak padanya. Ia akhirnya berhasil mencapai tepian sungai yang lebih tinggi, bergegas naik ke daratan, tubuhnya lelah dan penuh lecet. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dari kelelahan, ketakutan dan tekad untuk bertahan hidup. Rudy terus berlari. Napasnya terengah-engah, tubuhnya hampir tidak mampu menahan beban. Setiap langkah terasa seperti deru petir yang menggema dalam kepalanya. Di belakangnya, suara langkah kaki yang berat dan berirama semakin dekat, sangat dekat. Macan tutul itu, dengan mata tajam penuh nafsu, sudah berada di belakangnya. Hanya ada satu jalan keluar dari situasi ini, lari. Rudy tidak berani menoleh, tidak berani melihat, hanya berfokus pada satu tujuan, mencari tempat berlindung. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sebuah batu besar yang menjulang tinggi. Tanpa ragu, Rudy melompat ke arah batu itu, meluncur ke sisi yang terlindung oleh tumpukan daun-daun kering yang berguguran dari pepohonan. Ia menyembunyikan dirinya di sana, tubuhnya terengah-engah, seakan setiap detik adalah hidup dan mati. Hanya suara nafasnya yang terdengar keras, bertemu dengan udara dingin yang mengalir di hutan yang rapat. Sejenak, hutan terasa hening, seolah waktu berhenti. Rudy berbaring diam, menahan diri untuk tidak bergerak. Di antara dedaunan, matanya terpejam erat, keringat bercucuran di wajahnya, tubuhnya masih gemetar. Suara macan tutul yang tadi mengejarnya, kini hilang, digantikan oleh sunyi yang seolah menelan seluruh dunia. Rudy membuka mata perlahan, hati-hati, ia mendengarkan dengan seksama, berharap bisa mendengar tanda-tanda bahwa ancaman itu telah pergi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, ia akhirnya memutuskan untuk perlahan-lahan mengintip dari balik batu. Matanya menelusuri sekeliling, tidak ada tanda-tanda keberadaan macan tutul di sekitar tempat itu, hanya kedamaian yang mencekam. Ternyata, predator itu sudah meninggalkannya, pergi menjauh, menghilang dalam kabut yang masih menutupi tanah hutan. Meskipun demikian, Rudy tahu, ini belum berakhir. Hutan ini bukan tempat yang ramah, dan bahaya bisa datang kapan saja. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengintai,
ia mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk berdiri. Namun, tubuhnya terasa rapuh dan lelah, luka-luka di kakinya, goresan dari semak-semak, dan rasa sakit yang terus menjalar membuatnya hampir kehilangan harapan. Tetapi Rudy tahu, ia harus bertahan. Hutan ini adalah satu-satunya tempat yang harus ia taklukkan, meskipun ia merasa tidak lagi memiliki banyak waktu. Kehidupan alam liar yang tak kenal ampun ini terus menguji ketahanannya. Sekarang, Rudy tidak hanya harus waspada terhadap predator besar, tetapi juga medan berbahaya yang mengintai di setiap sudut hutan, tumbuhan berbisa, tanah yang rapuh, dan kabut tebal yang bisa menyesatkan. Semuanya menjadi musuh yang sama berbahayanya. Malam pun tiba, langit yang gelap menambah rasa terisolasi yang meliputi dirinya. Rudy menyusun beberapa ranting kering, mencoba menyalakan api untuk memberi penerangan, meskipun nyala api itu hanya sebentar. Udara yang dingin menggigit kulit, dan suara-suara hutan yang sebelumnya hampir tidak terdengar kini menjadi semakin jelas. Suara jangkrik, binatang kecil bergerak di semak-semak, serta suara binatang malam yang mungkin lebih berbahaya daripada yang tampak. Rudy menggigil. Namun ia tahu bahwa tidur bukanlah pilihan. Tidak dengan bahaya yang masih mengintai, ia berusaha menjaga kewaspadaan dengan terjaga sepanjang malam, memandang setiap bayangan yang muncul di antara pepohonan. Pagi hari datang dengan perlahan, sinar matahari yang lembut menembus celah-celah pepohonan dan memberikan sedikit harapan. Namun, tubuh Rudy terasa semakin rapuh. Selama berhari-hari tanpa makanan yang cukup, tubuhnya nyaris tak bertenaga. Ia merasakan rasa sakit di seluruh tubuhnya, dan langkahnya pun semakin berat. Namun, sesuatu yang lebih kuat dari rasa lelah itu mendorongnya untuk terus maju. Tekadnya untuk keluar dari hutan ini, untuk kembali ke dunia yang aman, lebih kuat dari rasa takut atau kelelahan. Hari demi hari berlalu, dan Rudy mulai merasakan dirinya semakin terhubung dengan alam liar yang menantangnya. Keputusan-keputusan yang ia buat setiap detiknya adalah tentang bertahan hidup, berhadapan langsung dengan ketakutan yang tidak terlihat, keputusan untuk berjalan lebih cepat ketika mendengar suara gemerisik langkah makhluk liar, atau bersembunyi di balik pohon saat mendengar suara napas kasar yang dekat sekali. Dia harus tahu kapan untuk melawan dan kapan untuk lari, kapan untuk berdiam diri dan kapan untuk bergerak cepat. Pada pagi keempat, saat kabut mulai menghilang, Rudy akhirnya melihat garis horizon yang ia kenal. Sebuah jalan setapak yang kecil, namun jelas, membentang di depannya. Jalan itu, meskipun tertutup oleh dedaunan, cukup familiar baginya. Dalam sekejap, dia merasa seolah dunia sekitarnya mengembang, memberi ruang untuk napas yang lebih panjang. Meskipun tubuhnya hampir tidak mampu untuk melangkah, tekadnya memberi kekuatan baru untuk setiap langkah yang diambil. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang melelahkan, Rudy tiba di pinggir hutan yang sempit. Ia bisa melihat tanah yang lebih terbuka di depannya, sebuah ladang yang luas, tanda bahwa ia telah keluar dari hutan itu, hutan yang penuh dengan ancaman dan teror, yang telah menguji kekuatan tubuh dan mentalnya. Dalam kepenatannya, Rudy jatuh berlutut di tanah, merasakan kekuatan yang sudah hampir habis, namun juga merasakan kebebasan yang luar biasa. Ia selamat. Setelah berhari-hari tersesat, akhirnya ia keluar dari dunia yang begitu asing dan mengerikan itu. Namun, meskipun ia kini aman, pengalaman itu akan terus mengiringinya. Rudy tahu bahwa ia baru saja melewati ujian terberat dalam hidupnya, dan perjalanan kali ini akan selalu dikenangnya sebagai saat-saat ketika ketakutan dan keteguhan hati berpadu, membawa seseorang untuk bertahan hidup meskipun dihadapkan dengan kematian yang mengintai di setiap langkah.